Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum ya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، جماعة الجمعة، إخواني في الدين رحمني رحمكم الله. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia, kenikmatan, terutama kenikmatan Islam dan iman. Kenikmatan hidayah seperti nama masjid ini yang tidak semua Allah berikan kepada hambanya. Dalam perjalanan ada mungkin yang lagi disibukkan oleh Allah dengan kegiatan aktivitas perbelanjaan. Ada yang disibukkan dengan aktivitas pekerjaan. Bahkan mungkin di tengah bulan suci Ramadan ini ada yang tidak melakukan siam Ramadan, meminum, memakan makanan di siang hari. Kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan keimanan oleh Allah, sehingga ketika kita melaksanakan ibadah puasa, ada seruan adzan memanggil kita untuk menyiapkan diri kita menjawab seruan Allah. Bukti tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti tanda takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan upaya beliau mengarahkan, memberikan contoh terbaik untuk kita, sehingga kita mampu membaca kisah beliau, perilaku beliau, aktivitas beliau, seluruh yang beliau lakukan dapat kita baca dan dapat kita tiru. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Rasulillah. Telah ada contoh terbaik, suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mampu mengikuti apa yang dilakukan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa mudah-mudahan kita senantiasa menjaga ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Insyaallah Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Kembali kepada kita seberapa besar optimalisasi yang kita mampu melakukan dalam ibadah puasa ini atau ibadah-ibadah yang lain. Jamaatul Jum'ah rahimakumullah. Allah menciptakan diri kita, menciptakan manusia. Manusia pertama Allah ciptakan dari tanah, yaitu Adam alaihissalam.
Kemudian kita diciptakan oleh Allah melalui kedua orang tua kita, perantara kedua orang tua kita. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqakum min turabin tsumma min nutfah. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah. Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Allah mengenalkan ada manusia pertama yang dia ciptakan yang bernama Adam. Dialah manusia yang Allah ciptakan dari tanah. Kemudian tsumma min nutfah, kemudian kalian aku jadikan dari nutfah. Kita dijadikan oleh Allah tidak langsung dari tanah tapi dari nutfah. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Ada apa Allah menciptakan diri kita? Kenapa Allah jadikan kita sebagai manusia? Bukankah bahan kita sama dengan bahan yang Allah jadikan sebagai binatang ternak atau hewan-hewan lain? Sama bahan dasarnya. Tapi kenapa Allah pilihkan diri kita untuk menjadi manusia? Ini adalah ujian yang Allah hendak berikan kepada kita. Hidup ini adalah ujian ketika kita mulai keluar dari perut ibu kita. Maka Allah sudah memberikan ujian demi ujian kepada diri kita. Dan Allah akan melihat siapakah manusia yang terbaik amal ibadahnya, amal salehnya kepada Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat seberapa besar di antara kalian yang terbaik kualitas amal ibadahnya kepada Allah. Apakah Allah butuh sanjungan? Apakah Allah butuh ibadah kita? Apakah Allah butuh pujian kita? Tidak. Seluruh manusia, seluruh alam atau seluruh makhluk yang ada di alam ini, seandainya mereka tidak memuji Allah, seandainya mereka tidak bersujud kepada Allah, seandainya mereka tidak bertakbir kepada Allah, bahkan seluruh manusia seandainya mereka kufur kepada Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Mudah saja bagi Allah mengadakan dan meniadakan makhluk ciptaannya. Justru kitalah yang membutuhkan diri. Kita butuh mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita butuh menyanjung Allah. Kita butuh memuji Allah. Sebagai halnya seorang anak yang dia euforia terhadap ayahandanya, yang dia melihat ayahandanya adalah makhluk yang paling baik di muka bumi ini, membimbingnya, merawatnya, mencarikan nafkah, membiayai seluruh aktivitas yang dia lakukan. Bahkan berpuluh-puluh orang tuanya mencari nafkah untuk anak-anaknya. Maka ketika anak itu melihat orang tuanya, maka orang tuanya adalah idola satu-satunya. Senang dia menyebut nama orang tuanya. Senang ketika nama orang tuanya disebut, dipuji. Bahkan dia memuji-muji, bahkan dia menempelkan gambar orang tuanya. Adalah bukti kecintaan seorang anak kepada ayahandanya, kepada ibunya. Maka dia membutuhkan kedekatannya kepada orang tuanya. Dia membutuhkan pujian kepada orang tuanya. Karena orang tuanya adalah idolanya. Demikian juga kita. Allah Maha segalanya. Maha memberikan rezeki kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita, menyediakan seluruh kehidupan. Bahkan dia menciptakan makhluk-makhluk baru yang luar biasa indah. Sehingga kita kemudian memujinya, mendekatkan diri kepadanya, bertahmid, bertakbir, bertasbih kepadanya. Kita membutuhkan diri, mendekatkan diri kepadanya, bersanding dengannya, mengharapkan ridhanya. Justru kita yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan diri kita. Bahkan Allah mengatakan, antumul fuqara ilallah. Kalian fakir kepada Allah. Setelah Allah ciptakan diri kita, apakah misi kita di muka bumi ini? Allah memberikan informasi itu kepada kita agar kita tidak salah jalan. Dia sudah ciptakan diri kita. Dia berikan kepada kita satu misi, satu visi. Tujuan kita dalam penciptaan itu adalah liya'buduni, kata Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'buduni, kata Allah. Tidak aku menciptakan makhluk yang bernama jin dan manusia hanyalah semata-mata mereka beribadah kepadaku, menghamba kepadaku, menjalankan seluruh apa yang aku perintahkan dan menjauhi seluruh yang aku larang. Yang aku perintahkan itu baik untuk hamba, yang aku larang untuk hamba itu baik untuk hamba. Seperti halnya perintah puasa. Memang puasa ada uzurnya. Ketika kita sakit, ketika kita dalam safar perjalanan. Tapi Allah menegaskan wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian mampu berpuasa di tengah sakit kalian, di tengah perjalanan kalian, khairul lakum, kata Allah. Itu lebih baik. In kuntum ta'lamun. Kalau kalian cerdas, kalau kalian betul-betul mau memahami, mau mengetahuinya, maka Allah memberikan kisi-kisi itu kepada kita sebagai hamba. In kuntum ta'lamun, kalau kalian ingin mengetahuinya, maka puasa itu adalah baik untuk kalian, kata Allah. Tapi kembali kepada manusia. Faminkum kafir wa minkum mu'min, kata Allah. Huwallazi khalaqakum faminkum kafir faminkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Sudah At-Taghabun. Dialah Allah yang menciptakan kalian. Dan di antara kalian pasti ada yang menerima, bersyukur atas perintah Allah, menjalankan perintah Allah itu, wujud syukur dia kepada Allah, wujud taat dia kepada Allah. Dan faminkum kafir. Dan di antara kalian ada yang mengkafirinya, menolak perintah itu. Tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau menerima agama ini. Oh, saya berpuasa, tapi saya tidak mau sholat. Saya sholat, tapi saya tidak berpuasa. Ikhwani fillah rahimana rahimakumullah. Bunyal Islamu ala khamsin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam itu dibangun atas 5 asas yang tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, memerangi orang yang memisahkan 2 di antara satu perintah dalam satu perintah. Aqimis shalah wa ita'iz zakat. Tidak bisa Islam dipisahkan. Asas itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa seorang memisahkan ketika dia sholat dia tidak mau berpuasa. Ketika dia sholat dia memisahkan dia tidak mau membayar zakat. Tidak bisa. Maka ketika seorang menyatakan dirinya berislam, ketika seorang mau melaksanakan sholat, konsekuensinya dia harus masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuk kalian semua ke dalam Islam secara paripurna. Kafah. Kalau kita datang ke masjid itu, masuk semuanya ke dalam masjid, tidak boleh di luar. Itu perintah Allah. Maka tidak boleh kita memisahkan saya puasa atau saya sholat tapi saya tidak mau berpuasa. Tidak bisa. Saya puasa tapi saya tidak mau berzakat. Tidak bisa. Seperti halnya orang sholat tapi dia tidak bisa bersyahadat atau dia tidak mau bersyahadat. Sah nggak sholat? Seorang membayar zakat, dia tidak mau bersyahadat. Sah nggak zakatnya? Tidak diterima oleh Allah. Sama halnya orang kafir berderma, membangun jalan, membangun rumah jompo, membangun rumah yatim piatu. Baik untuk dirinya selama dia di dunia, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah kelak di akhirat. Demikian juga orang yang berpuasa tapi dia tidak sholat. Orang yang sholat tapi dia tidak berpuasa. Mengkafiri satu ayat dari Al-Quran sama dengan mengkafiri seluruh ayat. Kemudian Allah lanjutkan. Ikhwani fillah rahimakumullah, misi kita, tugas kita di muka bumi ini adalah sebagai khalifah
pernyataan yang Allah sampaikan kepada para malaikat Allah. Peristiwa gaib ini Allah ceritakan kepada kita agar kita berpikir cerdas. Kita punya akal, kita punya hati. Potensi menjadi kufur itu ada pada diri kita. Potensi menjadi iman itu ada pada diri kita, 50-50. Maka Allah ceritakan peristiwa itu berulang-ulang di Al-Quran. Salah satunya adalah wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika itu Allah kumpulkan para makhluk Allah, di antaranya dan para malaikat-malaikat Allah, jin dan seterusnya di surga Allah. Kemudian Allah menyampaikan informasi kepada para malaikat Allah, pada makhluk-makhluk yang ada di surga. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku berketetapan, memutuskan untuk menjadikan di muka bumi seorang atau satu khalifah. Hal yang khas kemudian disampaikan oleh malaikat Allah. Karena dia melihat telah ada makhluk sebelumnya Allah ciptakan yang aktivitasnya itu adalah yasfikud dima, yufsidu fil ard wa yasfikud dima, menghancurkan, merusak, membuat alam tidak seimbang dan menumpahkan darah, saling bermusuhan, saling membunuh dan seterusnya. Karena malaikat Allah melihat makhluk yang ada sebelumnya, jin, itu melakukan hal tersebut. Membuat kehancuran di alam yang ditempatinya. Membuat pertumpahan darah. Itulah makhluk jin. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kata malaikat. Sementara kami ya Allah senantiasa bertasbih kepadamu, mensucikan dirimu. Siang dan malam setiap waktu kami bertasbih kepadamu ya Allah. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, aku lebih tahu apa yang kau tidak ketahui. Artinya makhluk yang satu ini khalifah Allah di muka bumi ini. Manakala keimanannya luar biasa, tinggi keimanannya kepada Allah, dia mengalahkan derajat para malaikat Allah fi ahsani taqwim. Karena manusia itu dia diberikan kebebasan, dia diberikan instrumen dalam dirinya hati, yang di pagi hari dia bisa beriman, siang hari dia bisa menjadi kufur, siang hari dia bisa beriman, sore hari dia bisa menjadi kufur. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah setiap kita salat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Kami butuh sandaran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang memegang hati-hati hamba-Mu ya Allah. Engkaulah yang memegang jiwa-jiwa hamba-Mu ya Allah. Jangan Engkau goncangkan hati kami ya Allah. Berikanlah hidayah kepada aku ya Allah, agar kami senantiasa lurus. Jangan Engkau buat kami zigzag ya Allah. Seperti halnya orang-orang yang tidak berpuasa hari ini, yang dia tidak mau menggapai hidayah Allah. Seperti halnya orang yang tidak mau mendatangi ketika adzan itu dikumandangkan, dia tidak mau menjawab seruan Allah. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah. Wujud kita sebagai hamba kepada Allah, abid. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kami tahu kitab-Mu sudah sempurna, agama-Mu sudah sempurna, tapi kami memiliki hati yang kadang-kadang diiming-imingi jabatan, kami goyah hati kami ya Allah. Kadang-kadang diimingi dengan proyek, goyah hati kami ya Allah. Kadang-kadang diimingi dengan rumah mewah, goyah hati kami ya Allah. Atau dengan ancaman-ancaman kami goyah hati ya Allah. Atau ketika ujian-ujian itu datang, ujian anak, ujian istri, ujian jabatan, ujian harta itu datang, goyah hati kami ya Allah. Maka kuatkan hati kami ya Allah.
Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura, kata Allah dalam surat Al-Insan. Sungguhnya telah aku berikan manusia itu hidayah. Agama ini telah sempurna 15, 16, 17 abad yang lalu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hidayah ini sudah ada di hadapan kita, sudah ada di kamar-kamar kita, sudah ada di alat komunikasi kita. Tergantung diri kita, mau apa tidak kita mengambil hidayah itu. Imma syakiran wa imma kafuran. Apakah hamba itu bersyukur kepadaku, dia segera mengambil hidayah yang kuberikan kepadanya, atau dia tinggalkan, dia campakkan hidayah yang kuberikan kepadanya, dia tidak mau memilih jalan ketakwaan kepadaku. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Telah kuberikan manusia kebebasan ilham. Apakah dia hendak memilih jalan fujur, kedurhakaan kepadaku, atau dia memilih jalan ketakwaan kepadaku? Kembali kepada diri kita. Allah telah memberikan kesempurnaan pada diri kita. Ada mata. Mata yang sama yang Allah letakkan dalam hewan ternak. Ada telinga. Telinga yang sama yang Allah tempelkan pada hewan ternak. Ada otak. Otak yang sama yang Allah tempelkan ke dalam hewan ternak. Dan juga ada hati. Instrumen yang sama yang Allah letakkan di dalam tubuh hewan. Tapi yang membedakannya adalah manusia dia melihat informasi, mendengarkan informasi, dia olah informasi itu, dia menimbang dengan otak dan hatinya, halal atau haram, hak atau batil, boleh atau tidak saya lakukan hal ini. Itulah yang membedakan manusia dengan hewan ternak. Instrumen yang digunakannya ada dalam rangka memilih jalan yang terbaik yang hendak dia putuskan. Mana yang akan saya lakukan? Di mana seluruh keputusannya ada konsekuensi dan tanggung jawab yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana informasi rahasia, informasi gaib ini Allah ceritakan kepada kita agar kita waspada. Peristiwa itu pasti akan kita hadapi, Hari di mana lisan ini tidak mampu berbicara, keluh, karena dia sudah membaca catatan amal perbuatannya. Wa tashhadu aydihim, dan tangan mereka menjadi saksi. Untuk apa digunakan tangan? Apa yang dia pegang? Dia menyentuh apa saja dia akan menjadi saksi. Ritme seluruh kehidupan ini ada dalam tangan dan kaki. Dia akan berbicara kepada Allah. Bahkan di ayat Allah mengatakan informasi itu Allah ceritakan kepada kita. Ketika manusia itu bertanya kepada mata, kepada telinga, kepada lima syahidtum alaina, kenapa kalian bersaksi untuk kami? Qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Kami dibuat mampu berbicara oleh Allah, zat yang mampu membuat segala hal itu berbicara. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kalau hari ini 1-2 jam yang lalu kita berpuasa, kemudian kita masuk ke dalam laboratorium, atau malam kita berpuasa, pagi kita masuk ke dalam laboratorium, kemudian darah kita diambil. Tidak berapa lama air seni kita diambil, dimasukkan ke dalam laboratorium, dicek. Tidak sampai setengah jam kita dipanggil oleh dokter. Pak Fulan, dari data lab medis darah Bapak, dari data lab medis air seni Bapak gula darahnya sekian, kolesterol sekian, hipertensinya sekian, Bapak punya potensi kencing manis, maka berhati-hati Bapak tidak boleh makan ini, makan ini, makan ini.
dia bisa berbicara. Darah kita bisa bersaksi untuk tubuh kita. Dia berbicara kondisi tubuh kita hari ini. Air seni kita pun berbicara tentang kondisi tubuh kita hari ini. Kalau mungkin 15-16 abad yang lalu, hayhata, mereka akan mengatakan tidak mungkin ini, tukang sihir ini. Tapi hari ini kita bisa menjikat temuan teknologi hari ini. Dan kelak di awal mahsyar itu pun Allah bukakan untuk diri kita. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahum yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, kata Allah. Surat Al-Isra surat 17 ayat yang ke-13. Ketahuilah sungguhnya manusia, seluruh manusia itu aku letakkan tanggung jawabnya itu di belakang kepalanya, di atas lehernya. Memori. Wa nukhriju lahum yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Memori ini akan dikeluarkan oleh Allah dalam bentuk satu buku catatan amal. Maka kata Allah, Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca catatan amal. Hari ini engkau yang menentukan nasib. Apakah pantas engkau meminta surga kepadaku, atau engkau sudah ridho bersabar untuk masuk ke dalam neraka? Bahkan kita terheran-heran. Surat Al-Kahfi ayat 49. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiraha wala kabiraha illa ahsaha. Buku catatan amal apa ini? Tidak ada yang terlewatkan seluruhnya. Baik yang amal perbuatan yang kecil yang tidak tampak, atau amal perbuatan yang besar, seluruhnya ada dicatat. Tidak ada yang terlewatkan. Maka manusia terheran-heran. Kok bisa? Perbuatan kita, mata kita, telinga kita, kulit kita, seluruhnya merekam aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Bahkan hati itu telah ditanya oleh Allah. Ketika malaikat tidak mencatat apa yang ada di dalam hati, tapi Allah tahu, Maha tahu apa yang ada dalam hati. Maka dia akan menghisap apa yang ada dalam hati kita. Ikhwani fillah, Ramadan ini membuat kita bersyukur kepada Allah. Dia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengampuni dosa kita, memaafkan segala kesalahan kita yang lalu, memberikan kesempatan kita untuk bertaubat kepadanya, meningkatkan amal ibadah kita. Kalau tanpa hidayah Allah, tanpa karunia, tanpa kasih sayang Allah, tidak akan mungkin kita diberikan kesempatan untuk menggapai Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita mampu optimal dalam beribadah kepada kita, kepada Ramadan pada hari ini. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Ya ibadallah, usikum ya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi wa qad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita dalam kebaikan, memudahkan kita dalam berbuat baik, membuat kita konsisten istiqamah dalam beribadah kepada Allah, tunduk patuh taat kepada Allah, menjauhkan diri kita dari kemaksiatan kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa, kealpaan, kekelapan kita di masa lalu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم ربنا عليك توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر إخواننا المجاهدين المؤمنين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المؤمنين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المؤمنين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المؤمنين في كل مكان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا القرآن وكل عبادتنا يا الله ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة الله أكبر الله